Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan jelaskan tentang media pembelajaran persamaan lingkaran. Jadi kita bisa langsung mulai ya. Ya, jadi pada media pembelajaran ini anak-anak akan disuguhkan dengan 3 subbab materi tentang persamaan lingkaran. Nah, selain itu juga pada media ini juga ada media pendukung, ada soal latihan ya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yang harus anak-anak pahami. Kemudian ada petunjuk penggunaan media pembelajaran ya. Jadi coba kita perhatikan petunjuknya terlebih dahulu ya. Jadi petunjuk penggunaan media pembelajaran PowerPoint ini, anak-anak wajib menggunakannya secara online. Kenapa? Karena pada media pembelajaran ini terdapat berbagai fitur yang mengharuskan anak-anak terkoneksi dengan internet ya. Jadi ada konten-konten yang dapat langsung diakses secara online. Kemudian media pembelajaran PowerPoint ini memuat berbagai icon atau button yang dapat diklik untuk memunculkan slide tertentu ya. Kemudian media PowerPoint ini menyematkan video dari YouTube sehingga diperlukan koneksi internet untuk menyimak video tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kembali. Selanjutnya kita coba lihat indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini bisa diperhatikan ya. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang wajib anak-anak pahami karena ini merupakan dasar agar kalian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Jadi yang pertama, anak-anak dapat menentukan persamaan lingkaran. Jadi indikatornya di sini, anak-anak dapat menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menemukan pusat dan jari-jari lingkaran apabila diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengonstruksi persamaan lingkaran melalui 3 titik pada lingkaran. Kemudian untuk KD keterampilan itu anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Jadi yang pertama, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami, kita bisa kembali ya. Nah, untuk pertama, Bapak akan jelaskan tentang persamaan lingkaran di pusat 0,0 yang berjari-jari R ya. Nah, ini. Jadi, secara definisi, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Artinya, pada lingkaran kita memiliki titik pusat ya. Pusatnya bisa 0,0 atau A, B, tapi di sini akan jelaskan dengan pusat 0,0. Nah, itu kalau kita tarik sebuah ruas garis ke titik-titik pada lingkaran itu akan memiliki jarak yang sama dari setiap titik pada lingkaran tersebut. Nah, jarak itu dinamakan dengan jari-jarinya ya. Seperti itu. Kita kembali, kita coba perhatikan formulanya. Nah, seperti ini. Jadi formula yang bisa kita peroleh, pertama Bapak akan jelaskan tentang permasalahannya. Jadi dalam permasalahan ini Bapak kaitkan dengan fenomena atau kejadian yang pernah terjadi di daerah kita ya. Jadi Gunung Agung yang terletak di daerah kita di Bali, di tepatnya di Kabupaten Karangasem, itu sempat menghebohkan masyarakat Bali akibat letusannya atau erupsinya pada bulan November tahun 2017 ya. Jadi material yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Agung tersebut berupa abu vulkanik. Nah, akibat dari letusan ini banyak daerah di sekitar kaki gunung itu terpaksa harus dievakuasi oleh pemerintah. Jadi secara detail dengan radius 6 km dari puncaknya itu harus dievakuasi. Apalagi tepat berada pada lingkaran dari hembusan abu vulkanik tersebut. Nah, sekarang bantulah pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menentukan daerah mana saja. Nah, ini kalau beranjak dari masalah 1.1, kita bisa tuangkan ke masalah 1.2. Apabila puncak Gunung Agung itu memiliki titik pusat 0,0, saya disajikan dalam bidang kartesius ya, kemudian memiliki jari-jari, artinya ini hembusan
abu vulkaniknya ya, itu sejauh 6 km atau 6 watt. Nah, dan salah satu desa atau desa data ini berada pada lingkaran hembusan abu vulkanik tersebut. Misalnya kita buat dia terletak pada titik D, X, Y. Nah, bagaimana persamaan lingkaran hembusan tersebut? Kita bisa cek. Nah, ini. Jadi alternatif penyelesaiannya itu bisa dua, kita punya alternatifnya ya. Yang pertama ini kita gunakan dengan rumus jarak ya. Ada yang kedua itu kita bisa gunakan dengan Pitagoras. Bapak akan jelaskan tentang rumus jarak ya. Nah, ini untuk alternatif penyelesaiannya. Misalnya di titik DX itu titik daerah yang berada pada lingkaran hembusan ini ya. Kemudian titik 0,0 itu adalah puncak dari Gunung Agung yang mengeluarkan hembusan itu. Nah, kita akan tentukan jarak dari dua titik tersebut. Nah, rumus jaraknya sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Jadi OD itu nama antara ruas garis ini ya. OD sama dengan akar dari X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 di kuadrat. Berarti jarak selisihnya ya, jadi dari titik D komponen X-nya itu dengan titik O komponen X-nya itu 0, itu cari selisihnya. Begitu juga untuk komponen Y ya. Jadi seperti ini dia dapatnya. Kemudian kita juga ketahui bahwa jari-jarinya itu merupakan panjang dari OD sendiri ya, sehingga kita bisa substitusi OD menjadi jari-jari atau R, sehingga kita dapatkan formulanya R sama dengan akar dari X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat, seperti itu. Sehingga kita bisa dapatkan ketika kita kuadratkan ya kedua ruas, itu akan menjadi X kurang 0 dikuadratkan ditambah Y kurang 0 dikuadratkan sama dengan jari-jari kuadrat ya. Kemudian kita bisa lihat untuk X kurang 0 itu hasilnya X kuadrat ya. Untuk Y kurang 0 kuadratkan dapat Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, inilah merupakan persamaan lingkaran yang berada di titik 0,0 dan berjari-jari R ya. Kita bisa dekatkan atau kita bisa turunkan dari formula jarak ya. Nah, misalkan tadi pada permasalahan sebelumnya hembusan tersebut atau jarak dari puncak ke desa Daftah ini, hembusan abu vulkaniknya sejauh 6 km, berarti jari-jarinya 6. Kita tinggal substitusi R menjadi 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Maka persamaan lingkaran yang memenuhi untuk hembusan abu vulkanik ini itu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 ya. Jadi bisa diturunkan bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan memiliki jari-jari R adalah seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti itulah formula untuk persamaan lingkaran yang ada pada titik pusat 0,0. Bisa dipahami ya? Nanti silakan bisa dilatih soal-soal terkait dengan persamaan lingkaran. Kita coba kembali. Kita coba lihat aplikasinya ya. Nah, seperti ini. Saya diberikan contoh. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat titik 0,0 dan jari-jarinya 5. Berarti kita sudah bisa membayangkan formula yang digunakan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal substitusi ya. Substitusi apanya? Jari-jarinya. Jari-jarinya kan R sama dengan 5. Berarti tinggal substitusi 5 kuadrat. Maka hasil akhir yang kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Gampang kan? Ya, nanti tinggal dilatih dengan soal-soal yang sejenis ya. Nah, kemudian kita bisa kembali. Kita akan membicarakan tentang subbab yang kedua. Jadi yang Bapak akan jelaskan sekarang adalah tentang persamaan lingkaran di titik pusat A, B dan jari-jari R. Bedanya dengan persamaan lingkaran di titik pusat 0,0 adalah pada pusatnya. Tadi tepat berada di 0,0, sekarang ketika digeser berarti tidak lagi dia di 0,0 ya. Berarti A dan B itu bisa kombinasi dari bilangan-bilangan yang memuat di X dan Y tetapi tidak 0,0 ya. Jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat secara definisi sama ya. Jadi memang beranjak dari lingkaran, bahkan tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu, itu tetap sama. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada
jam dinding atau arloji dan sebagainya ya. Kalau kita lihat, jarum panjang atau jarum pendek ini akan memiliki panjang yang sama dari titik pusat jarum itu berputar ke titik-titik yang berada pada angka di sepanjang lingkaran dari jam itu. Itu akan selalu sama, tidak ada jarum panjang itu akan berbeda di setiap angka itu akan memiliki panjang yang sama. Nah, itu contohnya misalnya ya. Kemudian kita coba lihat formulanya. Nah, ini. Jadi formula yang kita gunakan itu sama seperti tadi. Kita bisa menggunakan pendekatan dengan rumus jarak dan bisa juga menggunakan dengan teorema Pitagoras. Nah, nanti Bapak akan jelaskan pada titik A, B ini penggunaan di teorema Pitagoras ya. Nah, berkaitan dengan masalah yang dimunculkan ini, Bapak masih menggunakan permasalahan sebelumnya, yaitu tentang letusan Gunung Agung. Sekarang misalkan puncak Gunung Agung itu berada di titik pusat A, B ya. Misalnya berapa? 1,1, 1,2 dan atau yang lainnya. Misalnya secara umum Bapak bilang A, B gitu ya. Kemudian radiusnya masih sama, semburan abu vulkaniknya itu masih sejauh 6 km, berarti dia memiliki jari-jari 6 dengan lingkaran hembusan itu sama seperti tadi. Hanya saja kita misalkan geser dia pada titik pusat A, B seperti grafik ini ya. Nah, misalkan salah satu desa itu desa Datah dengan koordinat X, Y berada pada lingkaran hembusan ini. Nah, bagaimana persamaan lingkaran yang kita bisa dapatkan? Nah, berpedoman pada rumus jarak kita bisa gunakan ini ya. Jadi PD itu merupakan jarak dari titik pusat ke titik D dari salah satu desa itu PD sama dengan akar dari X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Nah, kenapa X kurang A dan Y kurang B? Karena ada selisih antar komponen dari komponen X dari titik D dan komponen X-nya dari titik P. Ya, jadi di sana ada selisih sehingga ada X kurang A untuk komponennya, ada Y kurang B seperti itu. Nah, kemudian karena PD itu merupakan suatu jari-jari dari lingkaran yang kita bisa lihat ini, maka kita bisa substitusi PD sama dengan R. Maka kita dapatkan formulanya R sama dengan akar dari X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan ketika kedua ruas ini kita kuadratkan, maka yang sebelah kanan atau R-nya ini akan menjadi kuadrat dan akar ini akan tersederhanakan menjadi, atau bisa kita katakan dia hilang. Sehingga kita dapatkan formulanya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, kemudian kita bisa kuadratkan 6-nya sehingga menjadi 36. Maka persamaan lingkaran yang dimaksud pada permasalahan ini adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan 36. Ya, itu hampir sama seperti cara pada saat kita mencari persamaan lingkaran di titik pusat 0,0. Hanya saja yang membedakan di sini adalah pusatnya ya, yang kita geser sejauh A, B. Nah, bagaimana dengan pendekatan teorema Pitagoras? Kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa proyeksikan terlebih dahulu ya titik D ini menjadi D aksen dari proyeksi terhadap sepanjang sumbu atau garis Y sama dengan B ini. Itu kita bisa lihat gambarnya ya. Sehingga kita dapatkan suatu segitiga siku-siku di sini. Ya, di mana dari segitiga ini titik sudutnya itu adalah P, D dan D aksen. Nah, kemudian kita cari P ke D aksen ini memiliki panjang berapa. Nah, itu kita bisa perhatikan dari selisih komponen X ini. Dari 0 ke X ini panjangnya segini ya. Kemudian dikurangi dari komponen dari titik pusat itu, X-nya itu A. 0 ke A ini. Sehingga kita dapatkan selisihnya adalah X kurang A. Begitu juga untuk komponen Y di sini, selisih dari D dan P ini. Kita dapatkan Y kurang B, ini selisihnya ya. Kemudian baru kita lihat PD aksen sama dengan X kurang A ya, DD aksen itulah Y kurang B, dan PD sendiri yang miring ini
ya, garis miring ini merupakan jari-jari dari lingkaran ini. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, masih ingat ya? Jadi jumlah sisi yang kita kuadratkan ini, sisi depan dengan sisi samping ini kita masing-masing kuadratkan dan dijumlahkan, itu sama dengan sisi miring dikuadratkan. Nah, jadi ini PD aksen kuadrat ditambah DD aksen kuadrat itu sama dengan PD kuadrat. Nah, PD aksen ini apa? Yaitu X kurang A. Kemudian DD aksen ini apa? Y kurang B, ya. Tinggal kita ganti saja di dalam kurung ini, substitusi. PD ini apa? R. Nah, sehingga kita dapatkan kan itu sama seperti yang kita dapatkan tadi dengan menggunakan rumus jarak. Jadi yang mana yang bisa kalian pahami dengan lebih baik, silakan. Nah, jadi ini tinggal kita ganti sesuai permasalahan. Berapa R-nya? Itu diketahui 6 ya. Kita ganti R-nya 6 sehingga kita dapatkan seperti jawaban sebelumnya dengan menggunakan rumus jarak. Ya, sama dia. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Semoga nanti anak-anak bisa memahami formula yang diperoleh dari hasil penurunan terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak sudah sajikan. Nah, kemudian kita bisa kembali, kita bisa lihat aplikasinya sekarang dalam penggunaan di persamaan lingkaran di titik pusat A, B dan berjari-jari R. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya, tentukan pusat lingkaran di titik 3,4 dan jari-jari 5. Berarti kita sudah bisa membayangkan bahwa persamaan lingkaran yang kita gunakan adalah di titik A, B. Karena pusatnya itu tidak lagi di 0,0, maka pikiran kita pasti kita berpikir X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi anak-anak tinggal substitusi saja pusatnya berapa, jari-jarinya berapa, dan di bagian mana yang disubstitusi. Jadi sesuai dengan alternatif penyelesaian ini, kita dapatkan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi kita ganti A dan B atau substitusi A dan B dengan 3 dan 4 dan jari-jarinya juga dengan 5. Kita dapatkan persamaan lingkaran itu adalah X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 25. Seperti itu. Untuk contoh 4 nanti silakan bisa dipahami kembali. Kalau ini kita menentukan pusat persamaan lingkaran apabila diketahui pusat lingkaran dan melalui titik pada lingkaran, seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah tidak adanya jari-jari yang diketahui. Jadi anak-anak terlebih dahulu harus mencari jari-jari. Nah, dengan apa menggunakan mencari jari-jari? Bisa menggunakan teorema Pythagoras, bisa menggunakan rumus jarak. Ada 2, silakan yang mana aja bisa. Nah, alternatif penyelesaian di sini coba kita menggunakan rumus jaraknya ya. Nah, dengan melalui titik 1, -1 dan pusatnya 3,4, jadi kita bisa substitusi ke formula jarak atau rumus jaraknya. Sehingga kita bisa peroleh R sama dengan akar 1 kurang 3 kuadrat ditambah negatif 1 kurang 4 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan negatif 2 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Maka jari-jarinya kita dapatkan akar 29. Nah, dari sini kita substitusi kembali. Ya, apanya disubstitusi? Berarti pusatnya substitusi dan jari-jarinya. Titik yang melalui tidak usah, ini hanya digunakan pada saat kita mencari jari-jari saja. Maka kita dapatkan persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan 29. Akar dari 29 dikuadratkan itu menjadi 29. Nah, seperti itu contoh yang kedua yang sedikit dimodifikasi menentukan persamaan lingkaran ya. Baik, semoga bisa dipahami dan kita bisa lanjutkan sekarang, yaitu tentang menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, kita bisa langsung saja ya untuk menentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi anak-anak sudah bisa mencari atau menentukan persamaan lingkaran di titik A, B dan jari-jari R. Karena nanti untuk menentukan bentuk umum persamaan lingkaran kita akan menjabarkan bentuk persamaan lingkaran tersebut. Jadi seperti ini formulanya. Jadi coba diperhatikan ya. Jadi di sini kita punya persamaan lingkaran dengan
pusat A, B dan jari-jari R. Ini tadi yang kita pelajari. Nah, kemudian kita akan menguraikan, menjabarkan yang ada dalam kurung ini, kuadratkan dia, apa keluarannya, nanti itu kita buat di sini ya. Nah, jadi kita jabarkan itu akan menjadi x kuadrat kurang 2 kali A kali X itu ya. Ini X kali A ini kalikan 2 lagi. Ditambah A kuadrat, A-nya ini kita kuadratkan, oke, negatif A ya kuadrat. Ditambah Y kuadrat, nih Y kuadrat dikurang negatif B kali Y kali 2, negatif 2BY. Ditambah negatif B ini kuadrat, berarti B kuadrat jadinya. Sama dengan R kuadrat. Nah, semua bawa ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2AX kurang 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa substitusi untuk menyederhanakan bentuk ini supaya tidak terlalu panjang. Kita bisa buatkan pemisalan. Misalnya negatif 2A itu dijadikan sama dengan A kapital ya. Negatif 2B ini kita jadikan sama dengan B kapital. Dan C konstanta ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Nah, ini. Sehingga kita dapat nyatakan selanjutnya bentuk umum persamaan lingkaran adalah seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi lebih ringkas dari yang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana menentukan titik pusat dan jari-jari dari bentuk umum? Misalnya diberikan soal bentuknya seperti ini ya, bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi bagaimana pusat dan jari-jarinya? Nah, untuk menentukan pusat kita bisa cermati pada bagian bawah ini. A itu sama dengan negatif 2A tadi kan? Nah, jadi pemisalnya, maka A kecil sendiri sama dengan negatif A kapital per 2. Begitu juga untuk B kecil, negatif B kapital per 2, seperti itu. Sehingga kita bisa lihat A dan B itu adalah pusat dari lingkaran, karena A kecil dan B kecil inilah merupakan pusat. Jadi P A, B gitu ya. Itu formulanya untuk menentukan pusat. Terus untuk menentukan jari-jarinya bagaimana? Nah, ini kita bisa lihat dari C besar ini, C kapital. C kapital sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Nah, di sini ada komponen R, komponen jari-jari. Nah, kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C, sehingga R sendiri kita akarkan menjadi R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Nah, atau bisa juga A ini kita substitusi dengan bentuk negatif A kapital per 2 ditambah negatif B kapital per 2 dikuadratkan, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, jadi pusatnya kita dapat, bagaimana menentukan pusat dan bagaimana menentukan jari-jarinya ya. Nanti tinggal dipelajari kembali bagaimana caranya. Nah, ini ya, ini aplikasinya ada ya. Jadi salah satu contoh, misalnya diberikan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini salah satu contohnya. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Jadi kita harus menentukan P, A, B dan R. Jadi yang pertama kita cari adalah mana A kapital, mana B kapital, dan mana C. Jadi A ini sama dengan negatif 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 3. Maka menentukan pusatnya adalah negatif A per 2, berarti negatif 4 per 2, negatif 4 ya. Negatif A per 2, A nya negatif 4, berarti negatif dari negatif 4 per 2. Kemudian B nya untuk di pusatnya di B, maka negatif B per 2, berarti B nya itu 6, negatif 6 per 2, sehingga dapatnya 2, negatif 3. Jadi seperti itu. Kemudian jari-jarinya. Nah, untuk jari-jarinya kita bisa langsung mengkuadratkan dari pusat ini. Kan di sini kan tadi sudah Bapak jelaskan, di sini A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C. Jadi A kuadrat kita bisa cek 2 kuadrat itu 4, negatif 3 kuadrat 9. Di 4 tambah 9 kita dapat. Kemudian kurang negatif 3, berarti tambah 3 jadinya. Sama dengan ini kita jumlahkan semua. Akar 16, akar 16 sama dengan 4, maka kita dapatkan jari-jari sama dengan 4. Jadi titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang dimaksud ini adalah
pusatnya di 2,-3 dan R-nya sama dengan 4. Nah, itu salah satu contoh menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari bentuk umum yang disajikan. Bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa kita bisa kembali. Nah, jadi itu 3 subbab materi yang Bapak bisa sajikan atau Bapak sampaikan. Nanti anak-anak silakan bisa dicermati kembali, dipelajari agar anak-anak lebih memahami tentang persamaan lingkaran. Nah, kemudian untuk media pendukung ini ada beberapa aplikasi ada aplikasi GeoGebra yang mendukung pembelajaran bersama lingkaran, dan juga ada video pembelajaran bersama lingkaran ini. Nah, untuk aplikasi GeoGebra-nya Bapak bisa perlihatkan ya. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikan aplikasi GeoGebra ini. Jadi secara eksplorasi anak-anak bisa mengeksplor aplikasi ini ya. Nah, bagaimana caranya bereksplorasi? Jadi aplikasi ini anak-anak bisa gunakan melalui HP bisa, laptop juga bisa ya, atau tablet juga bisa ya. Nah, caranya kita bisa lihat bentuk lingkaran ini. Kemudian yang kita bisa eksplor di sini adalah kita bisa pindahkan titik pusatnya. Kemudian kita bisa ubah nilai dari jari-jari ini. Ya. Jadi yang pertama misalnya kita coba ganti titik pusatnya dengan menggeser komponen X ya ke kanan misalnya. Misalnya kita geser. Nah, sejauh berapa misalnya? Nah, sejauh 7 satuan ke kanan, kemudian ke atas misalnya sejauh 2, maka pusatnya adalah 7,2. Coba kita perhatikan ada perubahan di sini kan, maka persamaan koordinatnya kita dapatkan ini 7 dan ini 2. Nah, itu dia. Kemudian kalau jari-jarinya kita ganti, kita kecilkan misalnya, maka bentuk lingkarannya akan mengecil ya, dengan jari-jari misalnya 3 satuan di sini. Maka kita lihat di sini menjadi 9 karena R kuadrat, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi inilah bentuk persamaan lingkaran dari yang sudah kita buat ini. Kira-kira bagaimana? Bisa ya? Misalkan Bapak akan pindahkan ke kiri ya untuk komponen X-nya. Nah, ini misalkan ya. Kemudian komponen Y-nya kita pindahkan ke bawah sehingga kita dapatkan persamaan lingkarannya memiliki pusat negatif 5, negatif 2. Nah, jadi negatif ya pusatnya, sehingga kita bisa perhatikan yang berubah apa di sini. Tentu ini berubah ya bilangannya, ini 5, ini 2. Ini juga ikut berubah ya, karena dia bernilai negatif. Jadi kalau dia bernilai negatif, maka di sini kita bisa lihat karena dari awal persamaannya itulah X kurang H, ada selisih. Karena selisihnya merupakan bilangan negatif, maka di sini menjadi positif ya. Jadi jadinya X tambah 5 ditambah Y tambah 2 kuadrat. Nah, kemudian coba kita besarkan jari-jarinya ya. Nah, itu semakin membesar ya. Jadi kita gunakan jari-jarinya itu 7. Maka jari-jarinya di sini dapatnya 49. Nah, seperti itu. Kira-kira menarik ya aplikasi ini. Nanti anak-anak bisa eksplorasi sendiri aplikasi ini, coba di otak-atik. Kemudian kan kita sudah mendapatkan figur atau bentuk persamaan lingkaran seperti ini. Nanti coba diubah menjadi bentuk umum persamaan lingkaran sambil latihan, dan coba beberapa kali kalian bisa buat sendiri soalnya, kemudian kalian bisa tentukan sendiri bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, itu. Jadi Bapak harapkan anak-anak bisa mencoba aplikasi ini ya. Nah, untuk aplikasi ini Bapak cukupkan, kita bisa kembali ke media tadi. Ya, jadi untuk aplikasinya itu Bapak cukupkan. Kita akan coba di lain waktu ya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada latihan
Jadi di sini Bapak sudah sertakan latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan di rumah atau bersama teman-temannya ya. Jadi ada 3 latihan di sini. Misalnya latihan yang pertama, misalnya kita bisa cek ya. Nah, di sini ada seorang anak yang mengamati seorang bapak yang parubaya itu jogging atau lari pagi mengitari kolam air mancur yang berbentuk lingkaran. Jadi lintasannya berbentuk lingkaran ya. Bapak itu melintasi kolam air mancur itu berbentuk lingkaran lintasannya. Dan jarak lintasan Bapak ke kolam itu 5 meter. Berarti apanya itu? Jari-jarinya itu ya. Sedangkan jarak anak terhadap pusat kolam itu adalah 10 meter. Nah, ini masih ini kan. Ya. Jadi misalnya diasumsikan ya, posisi tempat anak tersebut melihat itu dinyatakan sebagai titik awal. Jadi ketika anak itu duduk, itu titik awal, berarti dia 0,0. Kemudian pusat lingkarannya berada pada sumbu X. Maka tentukan lintasan tempat lari Bapak tersebut. Jadi kita sudah punya jari-jarinya. Jadi yang belum kita punya adalah pusatnya. Nah, dari anak tersebut melihat pusat kolam itu jaraknya 10 meter dari titik awal, maka itu merupakan panjang dari X-nya ke pusat. Maka nilai X dari pusat itu adalah 10. Nah, karena titik pusat itu berada pada sumbu X, maka nilai Y-nya itu adalah 0. Maka pusat kolam itu berada pada 10,0. Seperti itu. Nah, nanti silakan cari persamaan lintasan Bapak tersebut ketika berlari ya. Nah, kita lanjut coba soal 2. Nah, untuk soal 2, itu ada sebuah kapal pesiar yang dinamakan kapal Titanic ya. Itu ditempatkan pada koordinat 5,12, berarti pusat kapal itu 5,12. Nah, pada kapal itu memiliki radar dengan jangkauan 10 satuan pada radar itu ke segala arah. Jadi di radar itu anak-anak tahu radar kan? Jadi tempat alat untuk memantau adanya pergerakan objek di sekitar kapal tersebut. Nah, itu ada alatnya. Itu biasanya berbentuk lingkaran ketika ingin mendeteksi adanya objek tertentu pada radar tersebut. Nah, dia memiliki jangkauan 10 satuan dari pusat kapal tersebut. Berarti itu adalah jari-jarinya. Dan ini adalah pusatnya. Maka tentukan persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar kapal tersebut. Jadi bentuk radarnya itu nanti melingkar, bentuk lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk latihan soal ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat ada gempa ya, gempa menggetarkan wilayah Karangasem. Jadi sebelumnya kita sudah pernah merasakan adanya gempa kalau nggak salah tahun 2018 itu ya. Itu yang terdampak daerahnya itu adalah Datah, Manggis, dan Subagan. Jadi apabila disajikan pada bidang kartesius, maka ketiga daerah itu terletak tepat pada getaran gempa. Jadi kalau anak-anak bisa lihat, gempa itu seperti tetesan air pada air yang tenang. Ketika dia menetes, maka dia akan membentuk suatu gelombang lingkaran. Nah, lingkaran itulah yang kalau misalnya daerah-daerah tersebut merasakan, maka dia dilalui lingkaran getaran tersebut. Itu yang akan kita cari persamaan getaran itu. Nah, kalau ini berdasarkan 3 daerah, di mana masing-masing daerah memiliki titik koordinat itu Datah 0,4, Manggis itu 2,0, dan Subagan 4,0, maka pusat gempa dan radiusnya berapa seperti itu. Jadi yang pertama kita cari di sini adalah nilai dari A, B, dan C dari persamaan membentuk persamaan lingkaran. Setelah itu baru kita bisa dapatkan pusatnya berapa dan radius atau jari-jarinya berapa dari nilai A, B, dan C itu ya. Nanti dicoba dibuka kembali media pembelajarannya tentang penjelasan yang Bapak sampaikan tadi ya. Pasti bisa mengerjakan latihan soal ini. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk penjelasan media pembelajaran ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dalam mempelajari persamaan lingkaran dengan 3 subbab yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kata Bapak ucapkan terima kasih dan semangat belajar.